As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, oh God. As for me and my house, we will serve you, Lord, together forever. We will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord, together forever. We will love you more. Your love is higher than the heavens, needing us as one. Great is your unfailing love. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Salam, mejoh-joah, man banta krina, perpulungan Tuhan, perpulungan GBKP Runggun Kebayoran Lama. Jumpa kita, arah PJJ online, sini lakukan kita ibas minggu enda. Janah ope denga, siorati kata di bata, si pebulat ukurta, ras kita, ertoto, toto kita. Tuhan di bata, Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujurman bandu, arkiteken lias ras perkuah atendu, sinemani kegeluhan kami, seibas paksa enda kami lid bas mejuah-juah. Malam ras meriah hati kami, arkiteken penemanindu kegeluhan kami, radu ras kegeluhan ngawan ni perpulungandu, teristimewa ibas masa-masa pandemi COVID-19 enda. Tuhan tetap ras kami, gelah malam hati kami, ndalani wari-wari geluh kami. Sehpak sana kami ngorati katandu kesahandu sibadia, sing kuasai pusuh perhatian ras perukuran kami, sing ngajari ras si pepanken
katandu kubas pusuh praten kami. Kam singurapi rasi ngajari kemahandu, gelah ngasup kemahandu nehken firmandu, bagi sentudu rasura-surandu. Ngerana dagi kamu Tuhan, nggo sikap kami ndengkehken firmandu, ibas gelar Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perpulungan si ikelengi Tuhan, kata dibata si jadi nas pejejenta bas mingguenda, ibuat ibas padan sindekah, kitab Imamat pasal sada, ayat sada sehku ayat telu. Imamat pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PJJ kita, dan sebagai tema dari firman Tuhan pada minggu ini, Nina harus mempersembahkan si Mejilena, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Senina-senina rasturang, kitab Imamat seperti namanya banyak berbicara tentang tugas keimaman. Dan salah satu tugas keimaman itu ialah sebagai perantara umat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Selain mempersembahkan korban kepada Tuhan, tugas penting imam lainnya ialah mengajarkan undang-undang Tuhan kepada umat Israel, supaya umat Israel boleh hidup menurut ketetapan, menurut peraturan, menurut undang-undang yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan selain tugas keimaman itu, di kitab Imamat kita juga menemukan pesan atau panggilan yang paling penting ialah supaya orang Israel hidup kudus, karena Allah yang memanggil mereka juga adalah Allah yang kudus. Tanpa kekudusan umat Israel, tanpa kekudusan kita juga orang-orang percaya tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Itulah beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dalam kitab Imamat. Dan hari ini, di minggu ini, kita akan belajar tentang bagaimana kita mempersembahkan, dan di sini memang dikatakan ialah korban bakaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni lembu sapi atau dari kambing domba. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat 1 dan ayat 2 ini? Yang pertama tadi dikatakan, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan. Nah, ini penting kita renungkan. Apabila di antaramu hendak memberikan persembahan, berarti memberikan persembahan itu lahir dari niat orang yang mau memberi persembahan. Lahir dari dorongan orang yang mau memberi persembahan. Walaupun memberikan persembahan itu merupakan aturan yang ditetapkan oleh Tuhan melalui Musa, tapi dalam memberikan persembahan itu jangan karena merasa paksa, jangan karena merasa harus,
Tapi hendaklah itu lahir dari dorongan hati, lahir dari keinginan hati untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Jadi itu prinsip dalam memberi persembahan. Makanya dalam Perjanjian Baru, Paulus sering mengatakan, janganlah kamu memberi persembahan karena paksaan. Sebab Tuhan bersuka cita atas orang-orang yang memberi persembahan dengan kerelaan dan sukacita. Jadi walaupun dia aturan, tapi di dalam memberi persembahan sebaiknya, seharusnya lahir dari dorongan niat orang yang mau memberikan persembahan syukur itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan apabila seseorang di antaramu hendak memberi persembahan. Hendak memberi persembahan berarti dia sudah terlebih dahulu menerima berkat atau dari pekerjaannya ada hasil. Dari apa yang dia lakukan dia sudah menerima hasil dari pekerjaannya itu. Karena itulah maka dia hendak memberi persembahan. Jadi prinsip persembahan kedua di sini bahwa kita memberi dari apa yang sudah kita terima. Kita memberi dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kita tidak mungkin memberikan persembahan atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam diri kita. Pasti yang kita berikan ialah sesuatu yang sudah terlebih dahulu kita terima daripada Tuhan. Itu yang prinsip kedua. Kemudian yang ketiga, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau kambing domba. Kalau memberikan korban bakaran itu jelas harus dari ternak. Persembahan itu dari lembu sapi atau kambing domba. Jadi apa yang dipersembahkan atau apa yang dikorbankan itu berkaitan dengan memberikan persembahan dengan tujuan apa? Atau apa nama persembahan itu? Nah, hari ini mungkin saya terangkan sedikit. Karena banyak juga orang berpikir misalnya soal persembahan Kain dan Abil. Mengapa persembahan Abil diterima, persembahan Kain ditolak? Banyak orang berpikir bahwa karena jenis persembahannya itu. Karena Abil mempersembahkan korban dari ternaknya, sementara Kain dari hasil pertaniannya. Nah, karena jenis persembahan itu bukan. Hari ini perlu kita tahu. Di sini memang jelas dikatakan kalau korban bakaran itu harus dari ternak. Karena korban bakaran itu dibakar sampai habis seluruhnya. Jadi ternak atau apakah itu lembu atau sapi, apakah itu kambing atau domba, itu semua dibakar sampai habis dan itu namanya korban bakaran. Kemudian ada lagi di tengah-tengah kehidupan orang Israel, namanya korban penghapus salah atau penghapus dosa. Korban keselamatan, korban perdamaian. Nah, korban-korban yang saya sebutkan tadi, itu memang semuanya harus dari ternak. Harus dari binatang. Apakah itu lembu sapi atau kambing domba. Mengapa? Sebagai contoh, kalau korban penghapus salah, berarti korban itu dipersembahkan untuk menebus kesalahan seseorang yang melanggar ketetapan Tuhan. Dan kita tahu di dalam Perjanjian Baru, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Maka setiap kesalahan itu sebenarnya harus dibayar dengan nyawa orang yang bersalah itu. Nah, karena nyawa yang seharusnya dibayar, maka supaya dia tetap hidup, harus ada yang mati. Dan yang mati itu apa? Nah, itulah ternak. Sehingga kalau kita baca di dalam kitab Imamat, ketika imam mempersembahkan korban penghapus salah atau dosa, maka orang yang mempersembahkan itu harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing atau domba itu. Itu sebagai pertanda bahwa ketika kambing atau domba itu disembelih, bahwa dia sudah ikut mati bersama-sama dengan kambing domba itu. Makanya itu harus ternak. Tapi bukan hanya itu persembahan di tengah-tengah orang Israel. Kalau kita baca di pasal 2 ada namanya korban sajian. Kalau korban sajian itu juga korban yang disenangi Tuhan. Dan korban sajian itu dapat dibuat dari tepung gandum atau dari hasil pertanian. Jadi bukan hanya korban ternak yang disenangi oleh Tuhan. Tapi tentang jenis persembahan itu tergantung ini namanya persembahan apa. Kalau korban bakaran, korban pendamaian, korban keselamatan, korban penghapus dosa atau korban penghapus salah, memang itu semuanya harus
dari ternak. Semuanya harus dari binatang hidup. Karena menyatakan betapa Tuhan bencinya dengan dosa. Sehingga setiap pelanggaran itu harus ada yang mati. Dan itu ialah ternak. Supaya orang Israel jangan gampang jatuh ke dalam dosa. Itu makna daripada memberikan persembahan korban dan itu dari ternak. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jemaat yang terkasih, korban bukan hanya dari ternak, tapi juga jelas dari hasil yang lain. Apabila memberikan korban sajian, maka itu dari hasil pertanian mereka. Kemudian selanjutnya, yang kita bahas di sini, maka apabila umat Israel memberikan korban bakaran dari lembu, dia katakan di sana harus jantan, sapi jantan tidak bercela. Artinya tidak boleh ada cacat celanya. Persembahan itu harus yang terbaik. Mengapa demikian? Karena apa yang dipersembahkan itu sebenarnya menggambarkan pemahaman, menggambarkan motivasi, menggambarkan ketulusan, menggambarkan kerelaan dari apa yang diberikan oleh orang yang memberikan persembahan. Jadi sebenarnya jelas persembahan yang terbaik itu menggambarkan motif kita, pemahaman kita, kerelaan kita, ketulusan kita dalam memberi persembahan. Jadi tidak bisa dipungkiri, jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan, bahwa apa yang kita persembahkan itu mencerminkan sebenarnya bagaimana pemahaman kita tentang persembahan. So, saya yakin bahwa orang yang mengakui, orang yang benar-benar mengimani bahwa segala sesuatu yang dia terima, hidup dan kekayaannya dari Tuhan, tidak mungkin memberikan persembahan asal-asalan. Pasti memberikan persembahan yang terbaik. Nah, oleh karenanya, seperti tema kita pada minggu ini, harus mempersembahkan si Mejilena. Jadi harus mempersembahkan si Mejilena. Jelas kandai iturikan maka persembahan si Mejile lahir dari pemahaman yang benar. Lahir dari kerelaan yang tulus. Lahir dari sukacita memberi. Karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita. Tuhan terlebih dahulu memberikan seluruh keperluan kita. Dan dari sanalah kita merespon, memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan yang terbaik dari seseorang adalah tanda yang kelihatan. Jadi tidak bisa dipungkiri. Persembahan kita itu tanda yang kelihatan dari apa yang ada di dalam hati kita. Coba saja, kalau kita sungguh-sungguh mengimani segala yang kita miliki berasal daripada Tuhan, saya yakin tidak ada jemaat yang akan memberikan persembahan yang tidak baik. Pasti yang terbaik yang kita miliki, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, ini perlu saya sampaikan. Prinsip persembahan yang telah kami sampaikan tadi di pendahuluan, bahwa Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak Dia beri. Tuhan tidak pernah meminta persembahan kita kalau tidak ada. Makanya kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 itu dikatakan, Tuhan berkenan menerima persembahan dari apa yang ada, bukan yang tidak ada. Dan Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu yang tidak Dia beri. Tapi ketika Dia sudah memberi, apakah respon kita terhadap pemberian itu? Apakah respon kita terhadap berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita? Jadi jelas bahwa persembahan itu selalu dari apa yang sudah kita terima. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan dalam memberi persembahan. Kenapa Tuhan mengajari umatnya harus memberi persembahan? Supaya kita selalu sadar bahwa ada Tuhan, sumber dari segala berkat. Jadi bukan apa yang kita miliki itu pada akhirnya menggantikan posisi Tuhan. Supaya pada akhirnya jangan kekayaan uang menggantikan posisi Tuhan. Tapi dengan memberi persembahan, kita selalu menempatkan Tuhan itu sebagai sumber hidup kita. Dan kita tahu bahwa segala kekayaan, segala berkat yang kita terima hanyalah alat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk memuliakan namanya. Bukan tujuan daripada hidup kita. Dan perlu kita tahu bahwa orang-orang yang menghormati Tuhan, orang-orang yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, Alkitab mengatakan orang-orang itu tidak akan pernah kekurangan. Melainkan Tuhan menjamin, Tuhan akan terus memelihara kehidupannya. Tuhan akan terus membuat tanduknya meninggi. Artinya dengan memberi persembahan kita tidak akan semakin miskin. Malah dengan memberi persembahan, berkat-berkat Tuhan akan semakin dipercayakan, semakin dicurahkan atas kehidupan kita. Oleh karenanya, mari berilah persembahan yang terbaik. Karena hidup kita dan bahkan segala yang ada pada kita
sebenarnya semua adalah pemberian daripada Tuhan. Inilah yang boleh kami sampaikan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada kita untuk sanggup mengembalikan persembahan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Inilah akhir daripada PJJ ini dan kita akan tutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, terima kasih karena hari ini kami boleh dicerahkan kembali dalam memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Sebab segala yang kami punya, bahkan hidup kami sendiri, berasal daripadamu. Kiranya kami dengan sukacita, dengan rela hati, memberi persembahan yang terbaik kepadamu. Karena apa yang kami persembahkan mencerminkan hati kami, mencerminkan pemahaman kami, mencerminkan iman kami. Dan biarlah kami sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam mau bersyukur kepadamu atas segala yang kau berikan dan mengembalikan kepadamu yang terbaik untuk kemuliaan namamu. Berkati seluruh jemaatmu dengan usaha dan pekerjaan-pekerjaan mereka. Biarlah kelimpahan daripada Tuhan selalu atas hidup umatmu. Saat ini kami juga mau berdoa. Biarlah Tuhan memberkati, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan lemah. Mungkin fisik ataupun batinnya. Kami berdoa secara khusus bagi mereka yang dalam pemulihan. Sedang berobat jalan atau berobat di rumah. Kami berdoa buat orang tua kami. Bapak Ita Sembiring, Nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nande Ripka Bangun, Bapak Febri Ginting, Nande Linda Sembiring. Demikian juga orang tua kami, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Leta Purba, Bapak Iga Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Sitepu, Nora Emeritus Nande Laura, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Sinulinga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Rika Nande Rika Sinulinga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulinga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Peranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, Nora Emeritus Nande Jengok Sebayang. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan memberikan kesempurnaan kesehatan kepada saudara-saudara kami. Kami juga angkatkan doa kami, berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri sampai RT RW. Berikan kepada mereka hikmat dan bijaksana untuk menghempang khususnya penyebaran virus corona pada saat ini. Terima kasih Tuhan, sertai terus umatmu, sertai terus jemaatmu. Dan biarlah dalam pemeliharaanmu kami boleh merasakan damai sejahtera. Dan biarlah melalui firman Tuhan kami senantiasa disegarkan dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Menjuah-juah man banta kerina. Salam. Tuhan si masu-masu. Bujur.